Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Kawansyah dari kelas A dengan NPM 2478309 akan mempresentasikan tentang exception. Apa itu exception? Dalam bahasa pemrograman Java, exception adalah suatu kondisi kesalahan atau error yang terjadi saat program dijalankan yang menyebabkan alur normal program terganggu. Java menggunakan mekanisme exception handling untuk mengelola dan menangani kondisi-kondisi tertentu. Oke, jadi exception itu berbeda dengan error. Jadi kalau error itu bisa diketahui, sedangkan exception itu belum. Nah, exception itu diketahui ketika sudah di running, ya, akan keluar outputnya. Nah, kita bisa tahu exception tuh. Sedangkan kalau error sebelum di running itu kita sudah tahu. Seperti ini contohnya. Ini adalah error bisa kita ketahui di sini. Sedangkan exception itu seperti ini. Jadi tidak diketahui nggak merah ini kuning ini. Tetapi pas di running misalkan 45 akan keluar seperti ini. Sedangkan array-nya hanya ada 4. Kemudian ada contoh lagi. Pernahkah kamu mencoba membagi sesuatu dengan 0? Itu tidak mungkin dilakukan. Dalam Java, 10 dibagi 0 akan menghasilkan arithmetic exception karena tidak bisa dibagi 0. Ya, jadi yang tidak bisa dibagi 0 itu disebut arithmetic exception. Kemudian di sini juga ada null pointer exception ya. Ini contohnya itu, bayangkan kamu ingin menghubungi teman tapi ternyata nomor telepon tersebut tidak ada di kontak kamu. Nah, dalam Java, jika kamu mencoba menggunakan objek yang belum diatur, yaitu null, akan muncul null pointer exception. Jadi kalau kita menggunakan objek, itu objeknya itu belum diatur atau belum ada di program tersebut, maka akan muncul null pointer exception. Kemudian juga di sini ada array index out of bounds exception. Ini misalkan pernahkah kamu mencari barang di rak dan mencari di tempat yang salah. Nah, dalam Java mengakses elemen kelima dari array yang hanya punya 3 elemen akan menimbulkan array index out of bounds exception. Ini sama seperti tadi nih, seperti ini. Yang array-nya hanya ada 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan kita minta di sini nilai array-nya itu adalah ke 4, 5. Sedangkan di sini hanya ada 4 nilai, ya dari 0, 1, 2, 3. Dan otomatis akan keluar seperti ini. Array index out of bounds exception. Kemudian berikutnya di sini ada file not found exception. Nah, ini contohnya, ini coba bayangkan kamu mencari file yang sudah kamu simpan tapi file itu tidak ada. Dalam Java, ketika kamu mencoba membuka file yang tidak ada, maka akan muncul file not found exception. Nah, maksudnya ini kita ini sudah menyimpan file atau sebuah objek gitu. Kemudian kita cari itu nggak ada. Nah, itu terjadi kesalahan dan akan muncul file not found exception, file tidak ditemukan. Kemudian di sini ada exception. Contohnya itu kadang-kadang kamu punya aturan tertentu seperti hanya yang berusia di atas 18 tahun yang boleh masuk. Dalam Java, kamu bisa membuat custom exception untuk kasus khusus seperti ini. Nah, jadi ini. Jadi kalau kita menggunakan custom exception, kita itu bisa membuat aturan khusus untuk seperti ini. Lalu apa yang harus dilakukan jika terjadi exception? Ini ada dua. Yang pertama menggunakan try catch untuk menangkap kesalahan. Yang kedua menggunakan finally untuk eksekusi kode yang tetap dilakukan. Nah, di sini kita bisa menggunakan try block dan catch block. Nah, contohnya seperti tunggu. Apa yang terjadi jika tidak menggunakan exception? Nah, kalau kita nggak gunain exception, otomatis akan terjadi kesalahan seperti ini. Jika exception tidak ditangani dalam program Java, maka program akan menghentikan eksekusi secara mendadak, jadi terjadi kesalahan. Sehingga
tidak mengeluarkan output seperti yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Di sini ada array integernya, deklarasi 4 elemen, kemudian scanner ya, input pengguna untuk mencetak pesan. Nah, di sini yang seperti saya katakan tadi, ini try catch untuk menangkap kesalahan. Nah, ini adalah try block. Ini bentukan try catch-nya. Ini adalah try block. Program mencoba mengakses elemen array pada indeks yang diberikan oleh pengguna. Kemudian di sini ada misalkan jika pengguna memasukkan angka 5 yang lebih besar dari ukuran array yang hanya berisi 4 elemen, ini akan menyebabkan array index out of bounds exception. Nah, catch block ini jika terjadi array index out of bounds exception, blok catch akan menangani exception ini. Nah, kemudian ada exception handling. Sistem print line mencetak pesan kesalahan yang spesifik ke kontrol kesalahan yang akan menampilkan informasi tentang exception yang terjadi. Nah, jadi try block ini yang di atas ini itu mencoba mengakses. Jadi indeks yang kita berikan itu akan diakses oleh try block. Kemudian catch block ini apa? Nah, jika terjadi kesalahan array index out of bounds exception, maka kita menggunakan catch block. Nah, catch block ini berfungsi untuk menangani exception ini seperti ini. Nah, di sini ada tulisan E. Kemudian berikutnya sama di sini try block, program mencoba membuka file input txt kan, menggunakan file input stream. Jika file tersebut tidak ada, ini akan menyebabkan IO exception. Catch block, jika file tidak ditemukan, misalnya file tidak ada di directory yang dimaksud, exception IO exception akan ditangani dengan pesan kesalahan akan dicetak ke konsol kesalahan. Jadi try block ini sekali lagi itu akan mencoba masuk ke file ini input.txt. Nah, kalau terjadi kesalahan, ini akan menggunakan catch block seperti ini. Kemudian try block, program coba melakukan dua tindakan dalam satu blok try: mengakses elemen array index yang diberikan oleh pengguna, membuka file input. Jadi try block ini kita diakses dulu ini indeksnya, baru dia akan membuka file input. File yang kita input itu misalkan input.txt, ini akan dibuka filenya. Kemudian catch block. Nah, tadi itu adalah try block, sekarang adalah catch block. Nah, catch block ini adalah array index out of bounds exception. Jika indeks array yang dimasukkan pengguna lebih besar dari ukuran array, maka program akan menangani exception ini dan mencetak pesan kesalahan khusus. Indeks yang Anda masukkan tidak sesuai dengan jumlah array. Nah, jadi kalau misalkan terjadi kesalahan, catch ini akan langsung menangani gitu jika terjadi kesalahan array index out of bound exception. Kemudian ada IO exception. Jika file tidak ditemukan, maka exception ini ditangani dan program cetak pesan file tidak ditemukan. Nah, ini masih bagian catch. Jika catch IO exception itu tidak menemukan filenya, maka dia akan mengeluarkan perintah file tidak ditemukan. Untuk yang array index out of bound exception, ini bagian catch. Jika terjadi kesalahan, dia akan mengeluarkan indeks yang Anda masukkan tidak sesuai dengan jumlah array jika terjadi kesalahan. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada tambahan finally. Nah, untuk try catch ini kan sudah dibahas. Try block itu untuk mengakses indeks, sedangkan catch block itu untuk mencari solusi dari masalah yang terjadi di try ini. Sedangkan untuk finally block ini adalah
Blok ini akan selalu dijalankan terlepas dari apakah exception terjadi atau tidak. Biasanya digunakan untuk membersihkan atau menutupi sumber daya. Dalam hal ini ia hanya mencetak finally untuk menandakan bahwa blok ini dieksekusi setelah blok try catch. Nah, jadi apapun yang terjadi, entah dia ada exception atau tidak, finally ini akan mengeluarkan outputnya hanya untuk menutup file atau koneksi. Jadi untuk mengakhiri code finally ini. Nah, kemudian ada kesimpulan. Try catch digunakan untuk menangani kesalahan yang terjadi selama eksekusi program. Ini memastikan program tidak berhenti mendadak dan memberikan penanganan yang tepat untuk jenis-jenis kesalahan tertentu, seperti array index out of bounds exception dan EO exception. Nah, kemudian ada finally digunakan untuk memastikan kode tertentu tetap dieksekusi terlepas dari apakah exception terjadi atau tidak. Ini penting untuk membersihkan sumber daya atau menutup file setelah selesai. Kemudian ada catch block, memungkinkan untuk menangani berbagai jenis exception dengan cara yang spesifik, memberikan pesan kesalahan yang lebih mudah dimengerti oleh pengguna. Jadi try catch itu sekali lagi untuk menangani kesalahan itu seperti array index out of bound exception dan EO exception, itu try catch yang terdiri dari try block dan catch block. Sedangkan finally ini entah itu ada exception atau tidak, itu kode tersebut tetap dieksekusi untuk membersihkan sumber daya atau menutup file setelah selesai. Nah, catch block ini yang bagian tadi try catch ini untuk memungkinkan untuk menangani jenis exception seperti itu. Oke, sekian dari saya. Maaf bila ada perkataan saya yang salah atau keliru, saya mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.